Halo semuanya dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah rahasia besar di dunia digital. Pernah nggak sih Anda mikir kenapa beberapa aplikasi itu rasanya adiktif banget dan gampang banget dipakainya? Nah, Anda jelas nggak sendirian. Ternyata aplikasi yang kita pantengin tiap hari itu nggak cuma dibikin supaya kelihatan estetik aja loh. Mereka itu benar-benar direkayasa secara matang berdasarkan cara kerja psikologi manusia terdalam. Ini adalah perpotongan yang luar biasa menarik antara psikologi pengguna dan desain perilaku. Coba deh inget-inget, seberapa sering Anda niatnya cuma mau ngecek HP 5 menit, tahu-tahu 1 jam udah berlalu gitu aja. Anda pasti pernah ngalaminnya kan? Jangan langsung nyalain diri sendiri dulu, karena ini bukan cuma soal kurang disiplin. Tapi ada desain perilaku yang memang lagi bekerja keras di latar belakang aplikasi tersebut. Biar lebih paham, yuk kita intip gimana sebenarnya otak kita merespons hal-hal semacam ini. Seorang ahli bernama Daniel Kahneman punya teori yang brilian banget. Dia membagi cara kerja otak kita ke dalam 2 sistem. Sistem 1 itu ibarat mode autopilot di otak kita. Dia kerja sangat cepat, otomatis, dan tentu saja sangat emosional. Di sisi lain ada sistem 2, si bos yang bertugas mikir panjang. Dia ini lambat, logis, dan analitis. Terus rahasia terbesarnya apa? Interaksi digital yang kita lakukan setiap hari itu hampir semuanya sengaja menargetkan sistem 1 kita. Makanya, kita sering banget bertindak impulsif dan otomatis pas lagi online. Bukannya berhenti sebentar buat mikir secara logis, kita benar-benar bergerak pakai insting. Nah, karena produk digital ini ngincar sistem 1 kita yang serba instan tadi, para desainer akhirnya harus puter otak buat neken yang namanya beban kognitif. Gampangnya gini, beban kognitif itu seberapa keras otak Anda harus berkeringat buat paham cara pakai sebuah aplikasi. Kalau desainnya ribet atau menunya berbelit-belit, beban mentalnya jadi ketinggian kan? Akibatnya otak kita yang pada dasarnya suka ngirit energi ini bakal langsung rasa capek dan ujung-ujungnya kita nutup aplikasi itu. Makanya desainer sengaja menyingkirkan semua rintangan biar semuanya kerasa sangat intuitif. Terus buat bikin otak kita tetap nyaman, desainer itu pakai beberapa semacam kode curang yang diam-diam memandu perilaku kita. Contohnya nih, hukum Hicks, yang bilang kalau makin banyak pilihan, kita bakal makin lambat ngambil keputusan. Makanya, menu aplikasi sekarang dibuat sesimpel mungkin. Terus ada hukum Fitts yang ngebongkar rahasia kenapa tombol checkout itu ukurannya gede banget dan posisinya pas di bawah jempol Anda. Ya jelas, biar gampang banget dipencet. Dan satu lagi, hukum Jacob. Kenapa ikon kaca pembesar selalu berarti cari? Karena otak Anda udah terprogram buat ngenalin itu dari aplikasi-aplikasi lain. 7 plus minus 2. Kedengarannya kayak rumus matematika random ya. Padahal ini adalah hukum Miller yang super terkenal di dunia psikologi. Hukum ini mengungkap fakta bahwa rata-rata memori jangka pendek manusia itu cuma muat menampung sekitar 7 potong informasi sekaligus. Nah, ini dia alasan kenapa aplikasi canggih itu nggak pernah numpahin semua informasi sekaligus ke layar Anda. Mereka bakal mecah datanya ke dalam kelompok-kelompok kecil, supaya memori otak kita yang terbatas ini nggak langsung error atau kelebihan beban. Selain soal memori yang terbatas tadi, otak kita ini ternyata juga punya hobi alami, selalu nyari pola visual. Disinilah yang namanya prinsip Gestalt mulai ambil kendali. Otak kita bakal mengelompokkan objek yang saling berdekatan atau punya bentuk mirip secara otomatis. Hebatnya, kita bahkan sering nggak sadar kalau otak kita lagi ditipu secara visual buat ngelihat keteraturan di tengah tumpukan data yang berantakan. Tiba-tiba aja, layar yang tadinya penuh sesak sama informasi langsung kerasa rapi dan gampang banget dicerna. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih perusahaan teknologi mau repot-repot ngulik psikologi kita sedalam ini? Jawabannya simpel, selamat datang di ekonomi perhatian. Di dunia digital sekarang, perhatian dan fokus Anda itu adalah aset dan mata uang yang paling berharga. Perusahaan-perusahaan ini lagi tempur habis-habisan demi waktu Anda. Kalau fitur kayak autoplay berhasil nahan Anda buat nonton 5 detik lebih lama, wah bagi mereka itu adalah uang sungguhan. Makin lama Anda terlibat, makin tebal juga pundi-pundi mereka. Dan buat menangin pertarungan di ekonomi perhatian ini, sebuah produk harus bisa menyentuh emosi kita. Pakar desain Don Norman membagi desain emosional ini ke 3 level. Pertama, level visceral. Ini tuh kayak respon spontan pas Anda bilang, wow keren banget pas lihat desain yang elegan. Terus level behavioral. Perasaan puas banget waktu geser-geser layarnya kerasa mulus tanpa lag. Dan terakhir, level reflektif. Yaitu momen di mana pakai aplikasi tersebut bikin Anda ngerasa keren, produktif, atau merasa jadi bagian dari circle tertentu. Aplikasi yang sukses pasti selalu menguasai ketiga level ini sekaligus. Oke, sekarang kita masuk ke resep rahasia yang bikin kebiasaan kita terbentuk yang dikenal dengan model hook dari Nir Eyal. Semuanya selalu berawal dari trigger atau pemicu, kayak bunyi notifikasi yang bikin penasaran. Pemicu ini dorong kita lakuin action simple, misal buka lock screen.
Habis itu, kita dikasih kejutan dalam bentuk variable reward. Nah, tahap terakhirnya yang paling mengunci kita adalah investment. Ini tuh momen saat kita rela ngabisin waktu buat ngatur profil, follow orang, atau masukin foto, yang ujung-ujungnya bikin kita ngerasa rugi banget kalau harus ninggalin aplikasi itu. Kita zoom in dikitnya di bagian imbalan bervariasi tadi, soalnya ini benar-benar mesin utama dari siklus dopamin digital kita. Fitur-fitur kayak notifikasi atau jumlah likes, itu sebenarnya bekerja murni berdasarkan ketidakpastian. Sadar nggak sih, setiap kali Anda pull to refresh beranda Anda, itu tuh persis banget kayak lagi narik tuas mesin slot digital. Karena kita nggak pernah tahu pasti bakal dapat kejutan apa, rasa penasaran dan ketidakpastian itulah yang membanjiri otak kita sama dopamin. Jadinya, kita candu dan terus-terusan balik lagi buat nyari kepuasan itu. Tapi desain perilaku ini tuh ibarat pedang bermata dua loh. Coba kita bandingin TikTok sama Duolingo. Di satu sisi, TikTok itu pakai infinite scroll, autoplay, dan algoritma yang super jago bikin kita stay berjam-jam. Tapi seringkali malah bikin kita adiksi dan kelelahan mental. Tapi di sisi lain, lihat deh, Duolingo. Mereka pakai trik psikologis yang sama persis. Kayak ada fitur streak, poin, dan papan peringkat. Tapi tujuannya buat memotivasi Anda rajin belajar bahasa baru. Taktik psikologisnya sama persis, tapi hasil akhirnya bisa bertolak belakang banget kan? Gak cuma ngebentuk kebiasaan, tiap hari kita juga digempur sama trik desain persuasif. Pernah lihat tulisan merah, promo tinggal 2 jam lagi, di aplikasi belanja? Itu sebenarnya sengaja memicu kepanikan psikologis yang kita sebut prinsip kelangkaan. Atau kita juga gampang banget goyah gara-gara bukti sosial. Pas lihat ulasan, telah diunduh 1 juta orang, langsung deh kita ikutan download. Belum lagi pengalaman personal kayak halaman For You yang dikurasi khusus buat Anda. Rasanya tuh kayak aplikasinya bisa baca pikiran kita ya nggak sih? Tapi, peringatan nih, di titik ini, batas etikanya seringkali jadi buram. Gimana jadinya kalau pengetahuan psikologi sehebat ini dipakai semata-mata cuma buat ngejar keuntungan sepihak? Selamat datang di sisi gelap UX yang disebut dark patterns atau pola gelap. Ini adalah desain manipulatif yang memang sengaja dirancang buat menjebak Anda. Mereka ngegiring kita buat nekan tombol atau langganan sesuatu yang jelas-jelas cuma nguntungin metrik perusahaan. Sementara kita sebagai pengguna, ujung-ujungnya dirugikan. Entah itu buang-buang waktu atau bahkan uang kita kesedot tanpa sadar. Coba deh ingat, pernah nggak Anda mau cancel langganan aplikasi, tapi tombol unsubscribe-nya sengaja dibikin samar dan nyaru sama background? Bikin emosi kan? Nah, itu bukan kebetulan sama sekali. Atau pas lagi pesen tiket, ada timer hitung mundur yang bikin kita deg-degan buru-buru bayar, pas kita refresh halamannya, timernya balik ke awal lagi. Itu semua contoh nyata dari praktik manipulatif. Trik-trik kotor kayak gini mungkin ngasih perusahaan untung cepat, tapi percaya deh, ujung-ujungnya ini bakal ngehancurin rasa percaya pengguna. Dan jangan pernah meremehkan seberapa teliti mereka. Nggak ada satu piksel pun di aplikasi favorit Anda yang diletakkan secara asal-asalan, semuanya itu terukur. Lewat yang namanya analitik perilaku, setiap gerakan jempol Anda, seberapa cepat Anda scroll, sampai di detik keberapa Anda nyerah dan nutup aplikasi, semuanya direkam ketat. Data super detail inilah yang nanti mereka pakai buat meracik ulang dan nyempurnain trik persuasif mereka, supaya pas Anda buka aplikasinya lagi nanti, Anda bakal makin susah buat lepas. Pada akhirnya, paham betul gimana cara kerja pikiran manusia itu ibarat punya kekuatan super. Dan tentu aja, dengan kekuatan super itu datang tanggung jawab moral yang gede banget buat para desainer UX. Desain perilaku yang etis itu punya aturan main yang jelas, harus benar-benar ngebantu penggunanya, harus transparan, menghargai privasi, dan pastinya ngebuang jauh-jauh segala bentuk manipulasi. Teknologi itu sejatinya diciptain buat memfasilitasi dan ngemudahin hidup kita, bukan malah buat ngeksploitasi kelemahan psikologis kita demi angka di atas kertas. Jadi, setelah kita membedah semua trik kognitif, hukum-hukum tersembunyi, sampai cara kebiasaan kita dimanipulasi tadi, kita sampai pada satu pertanyaan penutup nih. Apakah desain persuasif itu selalu jadi hal yang baik? Dan yang lebih penting lagi, siapa sih yang sebenarnya pegang kendali atas keputusan digital Anda tiap hari? Apakah itu benar-benar Anda yang milih secara sadar atau jangan-jangan sistem arsitektur tak terlihat di balik layar yang udah mengaturnya buat Anda? Coba deh hal ini Anda renungkan saat Anda menggenggam ponsel Anda nanti. Terima kasih banyak udah stay dan nyimak sesi eksplorasi ini sampai habis, dan sampai jumpa di bedah materi berikutnya.